saudaraku sebangsa dan agama. Marilah sejenak kita merenungi diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita semuanya. Siapakah kita yang sudah diberi amanah oleh Allah yang kuasa untuk berperan sebagai tokoh utama dalam rumah tangga? Sang ayah sebelumnya hidup sendirian, dan dengan anugerah Allah, sang ayah dipertemukan dengan seorang istri yang sudah dalam bingkai pernikahan yang suci. Keduanya sama-sama tidak saling mengenal dari rahim yang berbeda dan darah yang berbeda. Akan tetapi niat yang mulia, keduanya melakukan perjanjian suci dengan ikatan akad nikah, dengan rukun dan syarat yang syah, untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, menggapai kebahagiaan yang hakiki, dunia sampai akhirat kelak dipertemukan kembali dalam keluarga di singgasana surga bersama anak dan istri di dalamnya. Sahabat, saudaraku sebangsa dan agama, semoga dengan melihat dan merenungi cerita ini menjadikan turunnya hidayah dan kedamaian dalam mengemban amanat rumah tangga dan memahami posisi dan tugas masing-masing yang berperan menjadi ayah, menjadi ibu, dan menjadi anak. Semoga bisa bersinergi dan saling mengisi dan menutupi kekurangan di antaranya, sehingga Allah berkenan menurunkan rahmat dan berkahnya kepada keluarga kita semuanya dan selalu dalam bimbingan dan lindungannya. Selamat dunia sampai kelak akhirat. Amin. Selamat menyaksikan dan merenungi bersama karya pemuda Desa Batursari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dengan judul film Tetesan Air Mata Yatim yang Tak Kunjung Usai. Sahabat rumah tangga yang berbahagia, hidup di tengah zaman yang semakin tua dan semakin rapuh. Kanan dan kiri kita penuh dengan fitnah, hidup yang semakin memanas, bak bola api yang dilempar ke sana kemari, dalam panasnya memegang amanat rumah tangga di penghujung zaman yang penuh huru-hara. Banyak bencana dan malapetaka di mana-mana yang tiada henti-hentinya. Bersyukur dan sungguh sangat beruntung di tengah-tengah perkampungan masih ada yang mampu membagi waktunya untuk mengaji dan mengajarkan ilmu agama. Sang ustadz yang alim dan soleh tampak dengan cermat dan hikmat dalam memegang amanah keilmuan. Meskipun dia sudah menjadi guru dan ustadz, dia masih tetap belajar dan mengaji kepada sang kiai sepuh. Di sana ada santri yang sangat tunduk dan penuh sopan santun dalam beradab di hadapan orang yang ahli ilmu. Santri adalah generasi penerus ulama. Dia diajarkan untuk terus merunduk dan merunduk menjadi pribadi yang santun kepada siapa saja yang di sekitarnya. Sungguh sosok sang kiai sepuh adalah pondasi dalam masyarakat. Dia yang ahli ilmu dan ahli ibadah dalam pewaris para nabi. Dia selalu ikhlas, penuh tanggung jawab dalam menjalankan amanah dari Allah, yakni mengajarkan keilmuannya kepada siapa saja yang berkenan menimba ilmunya. Meskipun jasadnya sudah tua dan rapuh, beliau masih tegar. Tujuan dan keilmuannya utuh karena Allah. Sang kiai sepuh ini sungguh alim dan bijaksana dengan santrinya. Beliau mengajarkan banyak ilmu kitab kuno, kitab-kitab kuning tinggalan para ulama terdahulu, dari generasi ke generasi yang masih terjaga dengan sempurna. Begitu juga sang ustadz yang tiada kalahnya, masih berkenan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan berkhidmat kepada sang kiai. Sosok seperti inilah yang menjadikan keberkahan dalam bumi di dalam desa ini. Maka hormati dan jaga nilai-nilai luhur agama yang suci ini.
Keluarga merupakan surga dunia yang seharusnya bagian dari nikmat yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Ayah, ibu, dan dilengkapi dengan anak-anak, bak taman yang indah di dalamnya, penuh dengan bunga-bunga yang indah dan mewangi semerbak sepanjang masa. Ayah adalah kepala keluarga, maka jangan engkau jauh dan buta dengan agama. Jika engkau tidak mampu mendidik anak-anakmu menjadi baik dan soleh, maka ajaklah mereka bersilaturahim kepada orang-orang soleh. Di sana ada santri yang beretika dan santri yang penuh dididik kesopanan dan ketawaduan kepada siapa saja. Menghargai dan menghormati orang yang tak dikenalnya, serta dekatkanlah keluargamu kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ilmu, para kiai sepuh yang selalu memberikan petuah-petuahnya, agar dalam rumah tangga tetap dilimpahkan rahmat dalam keluarga kita semuanya. Mintalah doa atas keluarga dan anak-anakmu, agar keluarga dan anak-anakmu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh, solihah, harapan keluarga kelak di alam baka. Kembalimu dari silaturahim dan membawa doa dari orang alim adalah pusaka dalam rumah tanggamu. Kasih sayang seorang ayah dan ibu merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga bagi anak-anaknya. Bermain bersama dengan anak-anak di dalam keluarga adalah bagian dari ibadah. Bersunda gurau bersama suami istri adalah bagian dari ibadah. Bermusyawarah dalam masalah di rumah tangga adalah solusi yang indah dan mulia. Biasakan keluargamu dan anak-anakmu untuk makan dan minum bersama dalam rumah tangga adalah bagian dari juga ibadah. Rawatlah tradisi-tradisi yang indah dan penuh kebersamaan dalam rumah tangga dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Sang Kuasa alam jagat raya ini. Maka jangan kau tinggalkan sholatmu, dan jangan kau mengejar kesenangan dunia. Minum minuman keras, mabuk dan memburu harta serta kebahagiaan yang salah dan hanya fata morgana belaka. Ayah adalah pimpinan yang utama dalam kendali rumah tangga. Jangan kau alirkan darah anak dan istrimu dengan hasil dan pekerjaan yang tidak halal. Maka jangan jadikan rumah tanggamu seperti penjara yang nistapa, pertengkaran, perselisihan, pukul-memukul, saling menghujat, dan permusuhan yang setiap harinya dikobarkan dalam rumah tangga. Kekejaman dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, memukul, mencercah, dan memperkeruh keadaan dalam rumah tangga. Wahai sang ayah, lihatlah istrimu dengan pandangan kasih sayang atas Tuhanmu dan perhatikan anak-anakmu dengan penuh amanah. Bukan kau didik keluargamu dengan amarah dan kekejaman serta pertikaian setiap hari dan waktu.
Kekejaman dalam berumah tangga menjadikan anak-anakmu cacat mental dalam menempuh masa depannya yang indah kelak. Dia akan ketakutan dan penuh dengan belenggu kekacauan dalam dirinya. Wahai sang ayah, kenapa hartamu kau hambur-hamburkan dengan menuruti nafsu amarahmu dan syahwat binatangmu dengan bermaksiat yang tiada henti-hentinya? Kenapa pintu hidayahmu belum juga kau dekati dan kau minta? Kau mabuk dan bertengkar adalah aktivitasmu harianmu, saling memukul dan merampas satu dengan lainnya. Wahai ayah, kenapa engkau tiada sadar-sadarnya dalam mengemban amanat keluargamu? Kau keluar masuk dalam jeruji besi penjara. Kau berurusan dengan polisi dan ketertiban negara. Kau langgar kesalahan dan aturan sehingga hidupmu selalu dalam urusan kejahatan dan kriminal yang tiada henti-hentinya. Istri dan anak-anakmu bekerja dengan sengsara, dengan membanting tulangnya demi mempertahankan keutuhan rumah tanggamu dan nama baikmu agar engkau bisa sadar dan layaknya keluarga yang utuh, ada ayah, ibu, dan anak-anak dalam rumah tangga. Istrimu berusaha menebus agar engkau keluar dari jeruji besi penjara dengan mengumpulkan uang agar kamu bisa keluar sebagai denda hukumanmu. Dia bahkan rela menjual organ dalamnya. Dia jual ginjalnya dan dia tawarkan kepada orang yang membutuhkannya dengan tujuan agar ayah bisa keluar dan bebas dari jeruji penjara, bisa berkumpul bersama dalam rumah tangga. Namun apa yang terjadi? Sangatlah hina dan bodoh dan biadabnya ayah yang tiada tobat dan kunjung usai sifat buruknya. Menjadi orang yang kasar dan angkuh menahan diri. Dia paksa istri dan anak-anaknya untuk mencari uang, dan hasilnya dia rampas dan kuasai dengan memuaskan nafsu syahwat hewannya belaka. Sampai istri jatuh sakit karena kecapean dan ginjalnya hanya satu, dan ayah pun tetap tiada sadar dan dapat hidayah dari Sang Maha Kuasa. Sampai sang istri berujung kematian dan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Akhirnya sang anak yatim ini memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan keluar diam-diam tanpa diketahui ayah, hanya dengan membawa bekal baju seadanya. Dia mencari perlindungan dan kedamaian di atas bumi ini. Dia berjalan menelusuri jalan dan sawah yang tiada jelas tujuan. Entah mau kemana dia akan berhenti untuk berteduh. Dia menuju kuburan ibunya. Dia ketakutan di dunia sendirian tanpa ibu. Dia merintih dan menangis di atas gundukan tanah yang bisu. Tiada jawaban dan harapan sang ibu bisa ada di dunia ini. Dia harapannya hanya satu, kelak di surga bisa bersama dengan ibu. Ibu, ibu, aku di dunia sekarang menjadi yatim, dan ibuku hampa dan lemah tanpa engkau di sisiku. Ibu, jawablah panggilanku, wahai ibu. Ibu, kenapa engkau bisu dalam kuburmu, wahai ibu? Aku, anakmu, memanggilmu ibu. Semoga engkau diampuni. Amin. Diputuskannya kedua sang yatim ini untuk hidup di gubuk tua yang tiada pemiliknya. Mereka hidup tanpa sanak dan saudara siapa-siapa. Dikirimnya sang dermawan yang mencari anak-anak yatim yang hidup sengsara di perkampungan. Dia bertanya kepada warga sekitar. Dia menyapa, dan adakah di kampung ini anak yatim tidak layak hidup sendirian?
Akhirnya dia temukan gubuk yang tua dan dia masuk ke dalamnya bersama keluarganya untuk menjemputnya. Hanya Tuhan yang menjaganya dan mengetuk hati para dermawan yang berkenan untuk mengulurkan kedua tangannya untuk hidup bersama-sama dalam rumah tangganya. Dia ditemukan dengan sang dermawan yang baik dan soleh. Dia masuk rumah dan hidup bersama-sama dengan keluarganya yang normal, layaknya keluarga sendiri. Dia makan bersama dengan keluarga dan bersunda gurau bersama di meja makan untuk saling berbagi. Dia sang ayah dan ibu adalah panutan keluarga soleh. Keduanya sholat berjamaah untuk sujud kepada Tuhannya sebagai pengabdian, penghambaan, dan rasa syukur. Keduanya memanjatkan doa, mengangkat kedua tangannya penuh harapan kepada Tuhannya, memohon agar keluarga dilindunginya. Sang istri yang soleha mencium tangan suami tercinta untuk meminta ridhonya sebagai istri solihah. Dia mengaji membaca Quran bersama-sama agar rumah dan seisinya dijaga dan diturunkan rahmat, kedamaian yang sentosa, dan keberkahan dalam rumah tangganya. Semuanya saling mencium tangan sang ayah dengan harapan mencari ridho ayah dan ingin dapat berkahnya keluarga yang dijalaninya bersama-sama, dan kelak bisa ketemu kumpul bersama dalam surganya. Ayah dan istri melakukan aktivitas rumah tangga bersama, layaknya pasangan yang selalu mesra dan bahagia dalam mengemban amanat rumah tangganya. Ayah merawat bunga dan menyiraminya dengan sukaria, ditemani oleh sang istri yang saleha, yang selalu mencari waktu untuk menjadi pendamping di dunia yang solihah dan mendapatkan ridhonya sang suami. Ibu juga melakukan kegiatan menyapu, layaknya kebahagiaan rumahnya adalah miniatur surga dunia. Sahabat rumah tangga dan para dermawan yang dimuliakan Allah Ta'ala, keluarga amanah dari Yang Maha Kuasa, maka patut kita menjaganya dan jadikanlah rumah tanggamu adalah miniatur surga dunia. Bukan kau jadikan rumah tanggamu adalah miniatur sengsaranya neraka. Semoga di bulan Muharram 1443 Hijriah kita semuanya selalu dalam lindungan dan keharmonisan. Selamat dunia dan akhirat. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Damailah desaku, amanlah kampungku, berkahilah bumi dan isinya, sehatkan negeriku dan selamatkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin.